Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat muslim, alhamdulillah sekali lagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur dengan kesempatan yang diberikan ini. Marilah kita isi kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Namun di balik itu kita juga harus bersabar karena kita menghadapi musibah. Situasi Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang kita rasakan sebelumnya, karena pada beberapa daerah pada Ramadan kali ini diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, dan ini berimplikasi pada tuntutan bagi kita untuk melakukan aktivitas pekerjaan di rumah. Bahkan mungkin sebelum diberlakukannya PSBB, kita sudah dituntut untuk bekerja dari rumah, dan ini membawa konsekuensi secara ekonomi. Ada hal-hal yang menjadi akibat dari work from home ini. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saja dari banyak aspek dari ekonomi yang terkait dengan work from home. Untuk kesempatan ini kita bahas mengenai bekerja dengan laptop. Baik sobat muslim, kalau biasanya kita bekerja di kantor dengan menggunakan PC, dengan setting tempat kerja yang sedemikian rupa sehingga kita bisa merasa nyaman, maka mungkin ketika kita bekerja di rumah, setting tempat kita kerja kita tidak seperti bagaimana pengaturannya ketika di kantor. Mungkin di rumah kita banyak bekerja dengan menggunakan laptop, dan disinilah sebenarnya secara ergonomi penggunaan laptop itu akan meningkatkan risiko terjadinya cedera pada sistem rangka otot kita, akan mengurangi produktivitas, sehingga kita harus bisa mengatur sedemikian rupa agar pekerjaan kita menggunakan laptop ini tidak berimplikasi kepada adanya cedera muskuloskeletal dari tinjauan ergonomi. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai work from home dengan menggunakan laptop, perlu kita pahami dulu apa itu ergonomi. Ergonomi itu didefinisikan secara sederhana sebagai disiplin ilmu yang concern pada interaksi antara manusia dengan segala sesuatu hal yang lain dalam suatu sistem. Secara sederhana demikian. Nah, kaitannya dengan tempat kerja, ergonomi itu membahas hubungan antara manusia, kemudian tuntutan kerja, dan pengaturan tempat kerja. Jadi ergonomi bertujuan untuk menyesuaikan antara kondisi kerja, kemudian tuntutan kerja, dan kapabilitas atau kemampuan kerja seseorang atau populasi. Nah, ketika tuntutan kerja itu berada di luar kapabilitas seseorang, maka akan ada peningkatan risiko terjadinya cedera pada muskuloskeletal atau pada rangka otot. Dan sebenarnya cedera pada rangka otot ini bisa terjadi karena pertama, pengerahan gaya atau tenaga yang berlebihan.
Yang kedua, karena postur yang tidak natural, postur yang tidak alamiah. Dan yang ketiga, karena pekerjaan yang berulang, repetisi yang cukup tinggi, atau paparan dalam durasi waktu yang cukup lama. Nah, masalah yang terjadi ketika kita menggunakan laptop kalau dari tinjauan ergonomi adalah bahwa laptop itu antara monitor dengan keyboard itu menyatu. Boleh dikatakan keyboardnya menempel pada monitor atau monitornya menempel pada keyboard. Nah, di sini kalau kita mengambil salah satunya agar mencapai posisi ergonomis, maka hal yang lain menjadi tidak ergonomis. Kalau kita ambil monitornya menjadi ergonomis, ya memenuhi syarat-syarat ergonomi, maka posisi keyboardnya menjadi tidak ergonomi. Sebaliknya, kalau kita ambil posisi keyboardnya ergonomi, maka posisi monitornya menjadi tidak ergonomis. Nah, ini menjadi masalah dari laptop itu. Maka beberapa tips untuk pengguna laptop, terutama kalau kita menggunakannya di rumah dan kita menggunakannya dalam waktu yang cukup lama, ya, atau sering, gitu ya, maka direkomendasikan atau disarankan agar kita menggunakan peralatan yang lain, device yang lain. Mungkin kita bisa menggunakan monitor ekstra atau keyboard ekstra, gitu ya, sehingga kita seolah-olah menggunakan laptop kita itu hanya sebagai CPU saja, Central Processing Unit saja. Monitornya kita gunakan monitor ekstra, kemudian keyboardnya kita gunakan keyboard ekstra. Nah, itu kalau kita gunakan secara terus-menerus. Jadi kita atur sedemikian rupa agar posisi kita itu senyaman mungkin ketika menggunakan laptop itu. Jadi duduk bisa dengan duduk tegak, kaki bisa menapak dengan bagus di lantai, agar kita atur juga tempat duduknya. Kemudian posisi keyboard itu pada posisi yang nyaman, misalnya sedikit atau sejajar dengan siku. Posisi mouse juga demikian, seperti ini, gitu ya. Kemudian posisi monitor itu di depan mata, gitu ya, sehingga pergerakan mata pada layar monitor itu 15 derajat, gitu ya, ke atas ke bawah, sehingga cukup nyaman untuk kita bekerja. Nah, kalau penggunaannya tidak sering atau sesekali saja, ocasional, gitu ya, maka mungkin kita tidak bisa men-settingnya secara ergonomis. Tetapi kita harus mengambil posisi atau mengatur posisi kerja yang senyaman mungkin, gitu. Jadi tetap memperhatikan kenyamanan yang kita rasakan secara personal, sehingga kita bisa menggunakannya secara optimal, produktivitas tetap tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengatur tempat kerja secara ergonomis, maka ada beberapa persyaratan. Pertama, bagaimana memilih meja? Bagaimana meja yang bagus sehingga memenuhi syarat-syarat dari tinjauan ergonomi. Kemudian bagaimana, tentu pasangan dari meja adalah kursi. Bagaimana memilih kursi? Ya, jika ketika kita duduk di kursi itu kita bisa menapakkan kaki kita dengan santai di lantai atau pada alasnya. Kemudian paha kita juga bisa nyaman, ya, tidak menerima tekanan yang berlebihan. Lalu ada sandaran punggung, ya, terutama pada punggung bawah, dan ini akan
bagus sekali manfaatnya untuk menghindari cedera pada tulang belakang, khususnya pada punggung bawah. Kemudian bagaimana kita mengatur, seperti tadi saya katakan, keyboard dan mouse pada posisi yang nyaman. Ya, kita ambil rata-rata sejajar dengan posisi siku kita. Ya, sehingga kalau kita menggunakan keyboard itu tidak membuat tekukan yang berlebihan pada pergelangan tangan, gitu ya. Tidak membuat lengan tangan kita mudah lelah, gitu ya, karena posisi paksa. Nah, ini ada implikasi yang lain lagi ketika kita tidak memposisikan keyboard dan mouse pada posisi yang tepat. Jadi penggunaan mouse dan keyboard itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah memposisikan monitor secara tepat. Nah, mungkin beberapa tips bagaimana memilih meja, bagaimana memilih kursi, bagaimana memposisikan keyboard dan mouse, kemudian memposisikan monitor, kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Nah, saya kira ini yang perlu pertama-tama kita ketahui, karena saya kira penggunaan laptop di rumah itu suatu hal yang wajar, gitu ya, banyak kita lakukan, dan mungkin kita secara tidak sadar ya mengalami cedera pada sistem rangka otot, gitu ya. Mungkin sebelumnya kalau kita bekerja di kantor, kemudian di rumah bisa beristirahat, gitu ya. Setting tempat kerja di kantor kita itu sudah cukup bagus, sehingga begitu kita bekerja di rumah, setting tempat kerja kita berbeda. Kita bekerja dengan duduk di lantai, kita bekerja dengan di sofa misalkan, sehingga posisinya menjadi tidak natural. Nah, inilah yang menyebabkan rasa sakit pada otot bagian-bagian tertentu atau pada tulang di bagian-bagian tertentu, sehingga harus kita perhatikan, ya, bagaimana setting, bagaimana tempat kerja kita atur sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya cedera pada sistem rangka otot kita itu bisa kita minimalisir. Oke, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap bersyukur dan terus bersabar menghadapi musibah yang sedang terjadi. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.